Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat narasumber kita Ibu Rini Iswandari, yang kami hormati Ketua Panwaslu Kecamatan Panggang beserta komisioner, yang kami hormati staf PNS dan non-PNS Panwaslu Kecamatan Panggang, yang kami hormati Panwaslu Desa se-Kapanewon Panggang, dan yang kami hormati saksi peserta pemilu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan saksi peserta pemilu pada pemilu tahun 2024 tanpa halangan suatu apapun. Perkenankan saya Rohayati yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa syukur. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Bawaslu hadirin dimohon berdiri. Pengawas pemilihan umum berbakti untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobaran semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa,
keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Sambutan Ketua Panwaslu Kecamatan Panggang kepada Bapak Kunto Laksono Hadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini Swandari, narasumber kita pada siang hari ini, senior tentunya. Terima kasih ya Bu sudah hadir dalam acara ini. Yang saya hormati Komisioner Panwaslu Panggang, Pak Diyu, Mbak Rosi. Yang saya hormati Pak Korsek, beserta jajaran staf sekretariat PNS maupun non-PNS, Bapak Ibu, perwakilan koordinator saksi parpol se-Kapanewon Panggang, dan tak lupa sahabat-sahabat pengawas desa se-Kapanewon Panggang yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, malah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang atau pagi yang diiringi hujan, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian di dua rumah makan Luasan Barokah ini. Pada hari ini Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024, kami melaksanakan instruksi dari Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul yang didasari atas surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 6 tahun 2024 bahwa pengawas lembaga pengawas di Bawaslu dan jajarannya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan saksi dalam pemilu tahun 2024. Maka pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan pemilu, khususnya ruang lingkup kita kami batasi nanti pengawasan di dalam TPS. Karena apa? Sesuai kemarin kami juga dikumpulkan di kabupaten bersama koordinator ketua partai di Kabupaten Gunung Kidul, Pak Kisarika, bahwa memang kita akan mencoba dengan tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, maka pelaksanaan jantungnya pemilu yang sudah disiapkan 2 tahun yang lalu, mulai tahapan 2 tahun yang lalu, akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari yang kurang lebih 8 hari lagi. Maka dengan tagline bersama rakyat awasi pemilu, mari bersama-sama nanti Bawaslu Panwaslu Panggang bersama koordinator ataupun saksi yang ada di TPS nanti bisa mengawal kegiatan putung surah pada 14 Februari mendatang. Dan semoga dengan adanya saksi di TPS nanti bisa menjadikan yang pertama pemilunya adil, kemudian sesuai prosedur, taat prosedur, dan menghasilkan hasil yang optimal dan maksimal. Tentu dengan semangat mari kita menjaga wilayah Kapanewon Panggang ini agar adem, ayem, tentram, seperti itu. Selanjutnya nanti materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Rini Swandari. Kemudian nanti di sesi kedua kami juga akan menyampaikan materi tentang pengawasan di TPS. Dan dalam forum nanti kita akan bisa diskusi untuk agar menjadikan rapat pada hari ini bisa menghasilkan hal yang mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya yaitu materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Iswandari. Kepada Ibu Rini Iswandari dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Panggang, serta Pak Kopet Sekretariat. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Saksi peserta pemilu di Kapanewon Panggang, juga teman-teman Panwaslu Desa Kapanewon Panggang. Di suasana yang syahdu ini, saya terima kasih banyak kepada Panwaslu Kecamatan Panggang sudah diundang untuk bersama dengan Bapak Ibu Koordinator Saksi untuk kita bersama-sama kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang ditunggu-tunggu. Ternyata nggak terasa sudah tinggal 8 hari, tinggal menghitung hari, dan saya kira semua pihak sudah mempersiapkan diri, termasuk Bapak Ibu di pengawas maupun juga di peserta pemilu. Tanggal 14 itu harinya Rabu apa nggih kesalahan Rabu lagi nggih. Mungkin betul lorek ya dinanipun ya. Jadi hari baik di mana manis, hari manis. Itu hari manis di mana itu yang kita tunggu dan diharapkan sampai nanti di hari H itu memang benar-benar manis, benar-benar baik, semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Saya diminta dari Panwaslu Panggang untuk menyampaikan terkait dengan potensi kerawanan. Tadi Bapak Ibu Koordinator Saksi sudah mendapat buku panduan gitu, terkait mungkin hak kewajiban dan sebagainya saksi itu bagaimana. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa membaca di buku panduan tersebut. Pola pelatihan saksi memang berbeda dengan di pemilu 2019. Kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin dulu tidak hanya koordinator saja, tapi dulu ada seluruh saksi di semua level, di seluruh TPS itu kemudian dikumpulkan, kemudian mendapatkan pelatihan saksi dari pengawas. Kalau sekarang konsepnya diubah sehingga hanya koordinator saja. Saya nggak berkenal ya, tadi sudah dikenalkan, nama saya Rini. Saya dulu menjadi bagian dari pengawas di Bawaslu Kabupaten periode 2018 sampai 2023. Di pemilu 2024 ini saya tidak mengawal dan sekarang dikawal oleh teman-teman yang baru. Saya akan sharing pengalaman di pemilu 2019 karena kita masih ingat ya, masih baru 5 tahun yang lalu, jadi memori kita juga tentu masih hangat gitu bagaimana pemilu 2019 itu terlaksana. Masih di Bapak Ibu memorinya? Masih ya. Dulu memperjuangkan siapa, kalau yang koordinator saksi mungkin sekarang memperjuangkan siapa, mungkin ada yang masih sama atau bisa juga berbeda. Oh masih sama, masih setia ya Pak? Masih setia. Oke. Ini kondisi ideal yang kita harapkan semuanya terjadi di hari H nanti, bahwa tidak terjadi pelanggaran di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, atau istilahnya yang sok biasa disingkat itu tungsura, tidak terjadi pelanggaran. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan aturan, baik itu oleh peserta, penyelenggara, mungkin masyarakat dan pemilih, itu semuanya sesuai aturan sehingga tidak terjadi pelanggaran. Kondisi kedua bahwa semuanya berjalan sesuai aturan mainnya. Pelaksanaan pemilu sesuai dengan Undang-Undang 7, kemudian PKPU tentang pungut hitung, Bapak Ibu Persa, PKPU nomor 25.
kemudian ada Perbawaslu dan aturan-aturan yang lain. Yang ketiga, kalau misalnya ada pelanggaran, itu kemudian ada tindakan yang dilakukan. Jadi tidak kemudian kalau ada bentuk-bentuk pelanggaran hanya dibiarkan, tidak ada kemudian tindakan. Ini kondisi ideal yang kita harapkan. Tapi mudah-mudahan di nomor 1 dan 2 saja nih Bapak Ibu, bahwa semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, kemudian tidak ada pelanggaran, semuanya berproses sesuai dengan aturan yang ada. Nah, tapi kalau kemudian ada potensi pelanggaran, nah ini pelanggarannya biasanya ada beberapa jenis ini. Saya yakin Bapak Ibu Koordinator Sakit juga sudah melotok tentang ini. Ada pelanggaran administrasi, itu terkait dengan tata cara mekanisme prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara, terutama nanti di hari H itu oleh KPPS. KPPS ada 7, KPPS 1 sampai 7 bersama tim keamanan ya. Istilahnya apa? Litmas ya, Litmas. Kemudian kalau pelanggaran kode etik ini yang melakukan pelanggaran tentu penyelenggara, baik itu dari sisi KPU maupun Bawaslu. Kemudian ada pelanggaran pidana. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi semoga dipandang, dan selama saya menjadi pengawas pemilu sejak 2012 sampai 2023 itu dipandang juga tidak banyak pelanggaran, semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Nah, kita akan memotret kira-kira nanti potensi rawannya apa toh di hari pemungutan suara. Yang pertama terkait dengan logistik tentu saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah perso bahwa persiapan untuk logistik sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Pelipatan sudah selesai belum? Sudah ya di KPU, yang itu dilakukan oleh pelibatan dari penyelenggara. Nah, pelibatan dari penyelenggara dan juga pengawas ikut mengawasi di KPU. Pelipatan, pengepaan, dan yang melakukan dilibatkan oleh unsur dari PPS dan PPK. Artinya mereka yang kemudian tahu kebutuhan di masing-masing dapil, jangan sampai kemudian ada salah penempatan dapil, kemudian jumlahnya dan sebagainya. Nah, terkait dengan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara ini yang pokok, karena di dalam nanti pelaksanaan pencoblosan ini ubur rampenya, maka jangan sampai kemudian ubur rampe ini tidak lengkap. Apa saja ke ubur rampenya? Ini dibedakan yang ada di dalam kota dan di luar kota. Soal kotak suara, bilik suara, dan sebagainya. Kasus di 2019 itu kotak suaranya ada yang jebol, ya toh, ada yang kena hujan kemudian remel dan sebagainya. Besok bahannya masih sama ya, masih sama. Artinya dengan kardus tebal. Dan kemarin sudah diuji, ya toh, sudah diuji bahwa itu memang layak. Tapi mungkin di situasi tertentu, misalnya kena air hujan atau situasi apa kemudian terjadi kerusakan, maka ini yang kemudian harus dipastikan. Termasuk kelengkapan formulir-formulirnya. Ini yang nanti akan digunakan oleh KPPS mengisi di proses tunggu surat. Nah, yang di dalam kotak yang kemudian harus diamankan betul ya, di dalam kotak ini yang lebih, kalau di luar kotak mungkin orang bisa melihat, tapi di dalam kotak ini yang lebih, apa bahasanya ya, lebih harus diamankan, lebih ya, lebih edipen ini ya, harus kemudian diamankan. Ada surat suara, di mana surat suara ini harus clear, tidak boleh rusak, tidak boleh ada penandaan, tidak boleh ada muatan kampanye di sana dan sebagainya, dan tersegel, termasuk kelengkapan-kelengkapan yang lain. Maka dipastikan pas hari pemungutan suara logistik ini sudah lengkap. Kalau ada yang kurang maka itu dianggap kurang. Kalau salah satu ada item yang kurang maka itu dianggap kurang. Jadi harus dipastikan betul. Kemudian yang kedua soal keterbukaan informasi. Maka kemudian di TPS itu harus dipasang DPT, DTT, dan seterusnya.
ini salah satu bentuk keterbukaan informasi di mana masyarakat pemilih itu juga harus mengetahui siapa calon-calonnya. Dia masuk nggak tahu di daftar pemilih dan sebagainya. Ini harus terpasang. Kalau sampai tidak terpasang, maka kemudian harus dilakukan saran perbaikan, disampaikan kepada KPPS. Maka Bapak Ibu di pengawas, terutama pengawas TPS dan nanti di saksi harus memeriksa apakah pengumuman sudah ada belum item-item yang harus dipasang atau ditempel. Yang selanjutnya adalah jaminan keamanan surat suara. Tadi saya sampaikan kotak suara ini yang harus kemudian diamankan betul, di mana di dalamnya ada surat suara sebagai sarana untuk pemilih ini menggunakan hak pilihnya, mencoblos nanti kemudian dimasukkan bilik dan seterusnya. Kotak suara ini harus tersegel. Kalau kemudian ada kotak suara pada saat pelaksanaan pemungutan suara itu kemudian terbuka, nah ini tanda tanya, ya toh, ada sesuatu. Maka perlu kepekaan kita, jangan sampai kita harus memastikan kotak suara itu dalam keadaan terkunci dan tersegel sebelum pemungutan suara itu berlangsung. Karena kotak ini kan didistribusikan H-1 dan itu langsung di TPS ya. Maka kemudian di TPS itu harus diamankan oleh Lismas. Biasanya KPPS juga lelean sih ya di sana. Dan kita berharap semuanya tidak ada kepentingan apapun sehingga tidak mencoba untuk membuka segel kotak suara. Yang selanjutnya adalah pemberian jenis surat suara. Ini yang potensi rawan juga karena ini berpengaruh pada saat di DPTB ada pindah pemilih dari pemilih. Pindah pemilih maksimal tanggal 7. Berarti besok ya, besok pagi. Ya 7 hari, H-7 itu harus kemudian di-close untuk DPTB ini. Anggar banyak loh kan DPTB-nya. 100-an sekapan lewat. Kebanyakan dari mana? Dari luar kabupaten atau hanya antar kecamatan? Bervariasi ya. Oke. Nah, ini yang harus hati-hati adalah salah memberikan jenis surat suaranya. Nanti saya sampaikan surat suaranya apa saja. Ini yang juga berpotensi jadi masalah. Maka KPPS ini harus dipastikan betul dia paham ketika DPTB ini tidak memilih hanya antar kecamatan, kemudian antar dapil, antar kabupaten, antar provinsi dan seterusnya. Nah, selanjutnya soal ketersediaan logistik pemungutan suara ini yang banyak terjadi di 2019. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat bagaimana tertukarnya surat suara antar dapil. Tidak ada, hanya satu ya. Ya, dulu Palian yang banyak. Kalau kekurangan ya, kekurangan saja. Saya kebetulan dulu ngampur dapil sini jadi Palian, Sabto, Panggang, Purwo. Nah itu tertukarnya antar dapil di Palian sama Sabto Sari itu sangat masif. Sehingga waktu itu dan juga kekurangan surat suara. Jadi pada saat hampir ditutupnya pemungutan suara pukul 1 itu masih banyak yang kemudian antrean pemilih masih menunggu belum diberi surat suara dan dia harus menunggu dilempar ke TPS terdekat dan sebagainya. Tarut-tarut itu terjadi di 2019. Mudah-mudahan KPU dan jajaran menyiapkan itu sehingga tidak terjadi kekurangan surat suara, tidak terjadi tertukarnya surat suara antar dapil. Dulu banyak tertukar antar dapil dan juga sudah banyak yang tercoblos. Maka kemudian harus dipastikan jumlahnya dulu. Di KPPS harus memastikan jumlahnya sudah sesuai belum dengan DPT plus 2%. Memastikan juga soal daerah pemilihannya sudah sesuai apa belum.
Yang selanjutnya adalah prosedur pemungutan suara. Saya yakin di buku saku juga sudah dijelaskan bagaimana alur mekanisme di pemungutan suara. Bahwa pemungutan suara itu dilaksanakan pukul 7. Kalau dulu saya mewajibkan pasukan kami di pengawas itu harus hadir jam 6, 1 jam. Sekarang instruksinya jam berapa? Setengah 6. Jam 6 juga. Setengah 6. Sama. Harus hadir sebelum pemungutan suara itu mulai. Karena kita harus memastikan banyak hal. Saksi juga diinstruksikan jam 6 ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Saya kurang tahu kebijakan masing-masing kalau itu. Yang penting mengikuti upacara. Oh ya, mengikuti upacara ya, pembukaan Upacara pembukaan. untuk pemungutan ya. Biasanya entah pulang nanti datang lagi ya, itu perkara lain ya. Tapi kalau di pengawas memang teknis ya. Mungkin karena keterbatasan jumlah saksi juga bisa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi kalau pengawas harus melekat jam 6 sampai nanti selesai pungut hitung. Gitu. Karena pengawas harus memastikan sejak awal seluruh prosesnya. Sebenarnya idealnya saksi juga demikian. Yeah. Iya. Ya, namun karena keterbatasan personil dan sebagainya, saya kira itu menjadi kebijakan masing-masing peserta pemilu. Harus dipastikan prosedur itu dilalui, bahwa pembukaan pukul 7 jangan sampai kemudian molor atau kemudian lebih awal, tapi tetap pukul 7. Arahan kampanye, nah ini yang kemudian menjadi PR di 2019 adalah pada saat hari H mungkin masih ditemukan alat peraga kampanye Bapak Ibu. Karena pembersihan itu memang dilakukan oleh semua pihak ya, dari peserta pemilu terutama yang punya kewajiban untuk membersihkan alat peraganya, kemudian dari jajaran KPU, pemerintah daerah, yaitu Satpol PP dan juga pengawas. Biasanya bersih-bersihnya itu bareng-bareng sampai dengan Amin 1, kalau kemudian hari H masih ada yang mudah dibersihkan. Mudah-mudahan di hari H ini semuanya sudah clear. Biasanya dipanggang bagaimana Pak Yu? Alat peraga mungkin masih 1-2 ya, masih ada yang tercecer, maksudnya bukan kesengajaan ingin dipasang, tapi mungkin masih ada yang ketinggalan belum ditertibkan dan sebagainya. Maka siapapun yang menemukan itu harus diturunkan, ditertibkan. Termasuk di TPS. Di TPS juga ada larangan untuk siapapun ya, baik itu pemilih, penyelenggara, peserta, itu kemudian tidak mengenakan atribut, tidak kemudian menunjukkan citra diri dari masing-masing peserta pemilu. Dulu ada yang terjadi, saya kurang tahu di Gunung Kidul enggak, tapi di luar ya, mereka mengenakan kostum yang mencirikan gitu peserta pemilu tertentu, yang kemudian dari pengawas dan penyelenggara KPPS kemudian harus memberikan saran untuk kemudian mengenakan kostum yang netral begitu. Nah ini yang juga menjadi potensi karena kalau kemudian di sana ada penggunaan atribut, itu kemudian sudah menjadi salah satu bagian dari kampanye. Kemudian soal pemilih disabilitas, ini juga potensi rawan. Di pemilu 2024 saya kira juga tidak jauh berbeda dengan 2019 terkait dengan kesiapan di daftar pemilih untuk disabilitas. Bagaimana KPU dengan instrumen yang ada kemudian sudah ada pengklasifikasian jenis disabilitasnya apa, netra, kemudian mungkin fisik dan seterusnya. Idealnya bahwa ada fasilitasi untuk pemilih disabilitas. Kalau netra ya ada braille. Nah, ini saya kurang tahu di 2024 apakah ada fasilitasi itu, dan mudah-mudahan KPU sudah memetakan mana-mana yang di TPS ada pemilih disabilitas. Meskipun masyarakat kita terkadang juga yang disabilitas itu kadang tidak diikutkan partisipasi ya, mungkin yang sudah cukup umur 17 ke atas tapi oleh orang tuanya yang merasa karena mungkin direpoti dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka punya hak untuk juga nyoblos. Kalau mereka datang ke TPS, mereka harus terfasilitasi. Kemudian potensi rawan juga soal pemungutan suara ulang.
2019. Ya. Di desa Giri Hirskar. sekarang ya. Ya. TPS-nya TPS Bali. Bali. Bali ya. Masih ingat saya. Ya, masih ingat ya Pak? 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. Gitu. Gunung itu catatannya hanya 2 PSU di Gedangsari dan Panggang. Nah, Ya. kekurang telitian, kekurang cermatan dari penyelenggara gitu. Bahwa kemudian memberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih di sini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nah, pemungutan suara ulang itu harus dilakukan bila mana memenuhi syarat 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini diatur di 2, 5. Ada pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, ada petugas KPPS meminta pemilih dan seterusnya. Pemilih yang tidak memenuhi syarat itu tadi yang harusnya tidak harus di sini tapi sudah harus. Prosedur pemungutan tadi termasuk yang tadi pembukaan pemungutan itu jam 7, kalau penutupan jam 1 siang. Nah, sebelum jam 1 siang, jam 12 ini diberikan kesempatan untuk penyoblosan bagi DPK, yaitu pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun di DPTB, tapi dia punya KTPL, dia berhak untuk mencoblos. Ini orang-orang yang kelewat artinya, kelewat tidak terdata di DPT maupun DPTB. Maka mereka dilayani pada jam 12 sampai jam 1 sepanjang di TPS itu yang DPT dan DPTB-nya sudah terlayani. Catatannya seperti itu. Nah, ini potensi rawan yang lain dan ini juga cukup mengkhawatirkan, yaitu soal pendampingan pemilih. Karena pendampingan pemilih ini potensi ada penyalahgunaan dari proses perbantuan itu, termasuk orang-orang yang seharusnya bisa didampingi ini adalah yang memenuhi kriteria tertentu di PKPU 25 juga diatur, yaitu yang disabilitas netra, karena dia kan tidak bisa melihat maka kemudian didampingi sampai ke bilik. Yang fisik misalnya dia tidak punya kedua belah tangan, sehingga dia tidak bisa nyoblos mandiri sendiri, maka harus dilakukan oleh pendamping dan juga kondisi fisik lainnya. Tapi yang banyak terjadi simbah-simbah, iya, lansia, simbah-simbah, di mana sebenarnya beliau-beliau masih mampu untuk melakukan pencoblosan sendiri. Maka ini menjadi potensi rawan. Monggo nanti di hari H bisa dikawal bahwa siapa-siapa yang bisa didampingi ini kriterianya sudah ada di aturan. Jangan kemudian pokoknya aku harus mumet lebu. Bingung, kok aku jalur dibantu. Tidak serta-merta kemudian KPPS bisa membantu karena lansia dan sebagainya ini tidak masuk di kriteria. Secara ketentuan seperti itu, ya harus ada surat pernyataan pendampingan mengisi. Nah, potensinya adalah karena pendampingan ini bisa dilakukan oleh dua pihak. Satu, oleh orang lain, bisa keluarga atau siapapun yang ditunjuk oleh si pemilih. Yang kedua, oleh KPPS, minta tolong ke KPPS. Nah, baik oleh orang lain yang ditunjuk oleh pemilih maupun oleh KPPS kan berpotensi suaranya ini sesuai dengan kehendak si yang membantu. Kalau yang membantu pencoblosan kok kuwi wae, misalnya ini KPPS, ini mohon menjadi perhatian, gitu. Karena akan berpotensi terhadap nanti bisa saja kan orang itu ya ada yang amanah ada yang tidak ya kan. Nek sing punya kepentingan maka kemudian ya wis tak coblosnya sesuai dengan pilihan saya. Karena itu kesempatan untuk kemudian menambah suara dari yang menjadi pilihan. Ini salah satu potensi karena
kita juga menyadari ya, simbah-simbah lansia itu ketika menghadapi surat suara itu buyur, saya yakin gitu. Kiai sepuh tidak tahu ini sopo dan sebagainya, kemudian jalur tulung wae. Ini yang menjadi salah satu potensi. Yang selanjutnya adalah pembagian tugas KPPS. KPPS ada KPPS 1 sampai 7. KPPS 1 ketua, beliau jejer bertiga dengan nanti menghadapi surat suara yang harus ada tanda tangan KPPS dan seterusnya. Kemudian ada yang ada di daftar hadir, ngeceki DPT-nya, ya tahu siapa yang sudah hadir, nanti ditandai dan sebagainya, itu KPPS 45. Kemudian ada di kotak suara yang untuk nyemplungke itu di KPPS 6. Selanjutnya di pintu keluar itu di tinta. Di sana di daftar hadir juga harus memastikan, ya toh, ini sudah ada penanda atau belum gitu. Sepertinya kan kita masih percaya ya, kualitas tintanya aman ya, maksudnya araot dibaikin lagi apa betul hilang gitu. Kita aja pengalaman ya sampai beberapa hari masih membekas gitu. Jadi ketika ada pemilih yang sudah nyoblos di tempat lain kok datang lagi, sepertinya kok masih bisa kelihatan, sehingga di KPPS 4 dan 5 ini harus memastikan tangannya masih bersih atau ada penandaan. Nek kur efek dari nek umur jatuh kan efek itu penanda apa itu sih, obat serangga ini marsal ya, marsalnya merah ya, beda dengan biru tinta ya. Ini harus dipastikan jangan sampai KPPS 1 sampai 7 ini tugasnya kok lu KPPS 1 kok nenggon sana atau KPPS 5 kok di sana. Nah ini nggak betul. Yang betul sesuai urutan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak Ibu dari Saksi juga harus memahami posisi-posisi itu. Itu potensi di pemungutan suara. Nah, soal DPK tadi, DPK tadi kan pemilih yang hanya punya KTP, dia tidak terdaftar dan seterusnya. Dia harus bisa menunjukkan KTPL-nya. Dia hanya bisa mencoblos di TPS sesuai dengan KTPL-nya dan menggunakan hak pilih setelah jam 12. Jadi kalau ada DPK kok jaluk memberikan hak suara sebelum jam 12 tidak boleh. Dia harus setelah jam 12. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ada kesalahan memberikan surat suara, maka si KPPS yang ini ya 1, 2, 3 ini harus paham betul surat suara jenis apa saja yang harus diberikan. Pindah memilih ke provinsi lain atau antar negara ya dia hanya dapat paslon ya toh, presiden. Oh KKN ya, oh karena KKN, oh ya berarti mereka pokoknya di luar provinsi dia hanya dapat 1 surat suara presiden. Pindah memilih ke kabupaten lain nek masih 1 provinsi dan dapil DPR RI-nya sama ya berarti plus DPR RI ya toh, plus DPD kalau dia pindah memilih antar kabupaten kota dalam 1 provinsi atau masih sedih. Nah, masih sedih antar kabupaten dia juga berhak dapat surat DPD. Kalau surat suara memilih antar kabupaten dalam 1 provinsi ning dapile isih podo, nah itu berarti dia dapat juga DPRD provinsi, tapi kalau dapilnya beda ya sudah tidak dapat, hanya dapat presiden, DPR RI, DPD. Surat suara DPRD kabupaten itu yang pindah memilih antar kecamatan tapi masih 1 dapil. Jadi kalau sini ya hanya Purwo, Panggang, Palian, Sabto, Tanjung gitu, 5 kecamatan ini
dapat semuanya. Itu ya. Itu. Kalau DPK dia dapat 5 jenis surat suara karena dia kan di TPS yang bersangkutan sesuai dengan KPPS. Ini mudah-mudahan KPPS diberikan, saya yakin dirotok kayak soal ini pasti di sama PPS-nya dipahamkan betul ya soal ini karena potensi rawan. Sekarang kapan hitungan? Sampai jam. Sekarang di penghitungan suara tadi kan dilaksanakan pasca jam 13 atau setelah ditutupnya pemungutan suara. Maka prosedurnya juga harus dipastikan sama seperti pada saat pemungutan suara. Ada persiapan dan jamnya juga di jam 13 ke atas dan seterusnya. Dan seluruh KPPS ini harus bersedia menandatangani salinan hasil penghitungan. Itu masuk di prosedur. Berita acaranya dibuat, ditandatangani oleh KPPS. Jadi pemungutan dan penghitungan itu ada tahapan persiapan, kemudian pemungutan, penghitungan juga ada persiapan dan penghitungan. Kalau pemungutan persiapannya ya sudah sejak H-min sekian itu, termasuk pemberian pemberitahuan, pembentukan TPS dan seterusnya. Kalau penghitungan ini kesiapan untuk kemudian melakukan penghitungan. Misalnya kemudian ada papan whiteboardnya dan sebagainya, ini persiapan penghitungan. Nah, selanjutnya adalah kesesuaian data hasil penghitungan, ini yang penting. Karena ini krusial ya, yang ditunggu Bapak Ibu Koordinator Saksi nanti kan memastikan itu piro gitu di TPS ini. Nah, itu harus kemudian ada kesesuaian data hasil penghitungan. Jangan sampai ada perbedaan data suara. Data suaranya perolehannya semene, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara kok semene, kok tidak sinkron. Nah, ini harus dipastikan. Biasanya yang real, yang harus cermat, detail ini di bagian ini. Ya, ini yang kemudian sering dikeluhkan KPPS, ini nggak boleh salah tulis dan sebagainya. Jadi harus ngecek lagi penulisan data ini. Jangan sampai ada salah penulisan, salah data. Karena ini berpotensi. Dulu sampai terjadi PAW ya, anggota dewan di Semano itu. Selisih 30 suara. Jeglong gitu, kudune duri kayak misal yang nulis. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap perolehan karena satu suara pun juga mempengaruhi. Pencatatan jumlah pemilih dan jumlah suara-suara yang digunakan. Nah, ini juga krusial. Ya toh? Pemilih yang menggunakan hak suara. Pemilih berapa? Yang datang menggunakan hak suaranya berapa? Ya toh? Yang menggunakan hak suara otomatis sama dengan suara-suara yang digunakan. Perkara sah nanti kemudian dirinci menjadi yang sah berapa, tidak sah berapa. Surat suara kemudian ada yang mungkin dikembalikan karena rusak, tidak terpakai dan sebagainya. Nah, rincian-rincian ini yang harus cermat, memastikan pencatatannya benar, jumlahnya sesuai. Jangan sampai ada yang tidak balance, tidak seimbang. Yang selanjutnya penentuan keabsahan surat suara. Saya yakin dari seluruh jajaran juga sudah ngelotok tentang ini. Dari unsur penyelenggara, KPPS, pengawas, saksi harus sudah ngelotok. Bagaimana menentukan surat suara itu sah dan tidak sah. Kalau terjadi perbedaan pendapat, biasanya kan menimbulkan kegaduhan ini, potensi rawannya, ya toh. Menurut versi ini sah, ini tidak sah. Dikembalikan kepada aturannya, dilihat buku sakunya sudah ada, PKPU-nya sudah ada, dilihat lagi yang sah itu seperti apa. Maka kemudian penentuannya harus sesuai dengan ketentuan. Nah, penghitungan itu juga harus ada urutannya, Bapak Ibu. Oh, ini kebalik. Maaf, ini salah urutannya. Paslon DPR RI, kemudian DPD, DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten.
urutannya harus begitu. Kalau kemudian diloncat-loncat tidak boleh. Bapak Ibu harus kemudian memberikan saran kepada KPPS sesuai dengan urutannya. Kemudian salinan hasil penghitungan suara. Pengawas dan juga saksi nanti berhak mendapatkan salinan. Maka kalau tidak diberi harus minta. Ya toh? Jangan sampai pulang sebelum diberi. Pulang ini harus membawa salinan itu. Jangan Wajib. sampai rumah kok. Waduh, Wajib. lah kok aku belum dinai, kemudian lagi ketimpangan golek jalur dari KPPS. Karena itu menjadi kewajiban baik itu pengawas maupun saksi, dan KPPS punya kewajiban ya toh, untuk memberikan salinan itu. Kalau tidak diberikan maka itu pelanggaran. Kok KPPS orang ini ya silahkan kemudian diberikan saran untuk diberikan. Iya, setahun ya. Kemudian sekarang KPU sudah menggunakan aplikasi modern untuk mereka biar tidak terjadi kelelahan seperti 2019 ya toh, karena manual dan sebagainya. Tapi mereka juga baru sekarang ya. Kita belum tahu juga nanti sistemnya ya toh. Error sistemnya kan juga masih sangat mungkin terjadi. Karena itu kan yang mengakses adalah seluruh Indonesia, seluruh TPS. Mudah-mudahan KPU sudah punya skema-skema ya toh. Nah, ya toh, servernya diatur ya toh, mungkin basis ke provinsi masing-masing servernya atau bagaimana sehingga bisa aksesnya lebih baik gitu. Kalau menggunakan Sirekap, maka kemudian KPPS ini harus mulai IT, ya toh, makanya juga mudah-mudah ya. Wajib. Mudah-mudah toh, Wajib. makanya usianya dibatasi. Dan juga IT-nya harus mendukung ya, support untuk kemudian melakukan Sirekap. Maka kalau KPPS era lama kok menggunakan manual ya sudah wajib. Dan saya yakin itu instruksinya sudah wajib dimanapun. Saya kurang tahu kalau di luar Jawa ya, beda kan ya kita dengan luar Jawa. Tapi mudah-mudahan mereka juga tidak kendala. Nah, selanjutnya soal penyerahan kotak suara. Tadi setelah penghitungan selesai, kotak suara ini kan kemudian diserahkan kepada PTK, biasanya hanya mampir ya, gitu, ke PPS dulu, bagus gitu. Dan ini pengawas harus mengawal, memastikan. Gitu. Jangan sampai PPS itu tidak menyerahkan, tapi pasti menyerahkan, mereka kemudian dikawal. Di luar Jawa bisa mungkin terjadi, karena mereka kan potensi gitu, Lebih. potensi jarak antar ini mungkin ada jalan terus ada situasi bagaimana kita nggak tahu Wedangan itu sih. berpotensi. Tapi kalau di Jawa ini apalagi kok saya yakin tidak akan berpotensi demikian. KPPS dan tim ini mandek jalan dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Potensi di pergerakan kotak suara. Tadi penyerahan surat kotak suara dari TPS ke PPK melalui TPS harus diserahkan di hari juga. Kalau di penghitungan tadi adalah di hari yang sama, maksimal adalah 12 jam setelah ditutupnya pemungutan suara. 12 jam. Di PKPU bunyinya demikian, gitu. Jadi 12 jam pasca jam 1 siang itu harus selesai, ya toh. Mudah-mudahan dengan Sirekap dan seterusnya, ya toh. Kalau kan sampai paginya, jadi lewat. Nah, kemudian kopi dan seterusnya ya. Oke. Situasi ini yang kemudian harus kita pastikan. Kemudian setelah ada penghitungan, kemudian harus ditempel hasilnya di TPS masing-masing untuk diketahui oleh semua pihak. Ini tadi yang saya sampaikan harus cermat ini soal ini Bapak Ibu. Jumlah-jumlah yang harus dituangkan di model C KPU. Surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, yang rusak, yang tidak terpakai dan seterusnya. Model C hasil ini. Maka KPU
KPPS juga kita harus pastikan mereka menuangkan angka-angka ini dengan cermat, teliti. Dan tulisannya baik ya, terbaca dengan baik. Menulis angka ya nek sama ya supaya papat gitu. Misalnya 9 ya ini. Jadi harus memastikan ini. Kerawanan penentuan keabsahan, ini saya yakin di buku saku juga sudah ada ya, entah itu di dalam kota, tercoblos satu atau bisa lebih satu kali pakai masih di dalam kota dan seterusnya. Kemudian ini tadi urutannya DPD. Ini saja balik ini ya, balik. Oke, ya. Itu saja potensi-potensi kerawanan. Dan saya yakin mungkin di benak Bapak Ibu masih menemukan begitu ya, ada potensi lain yang mungkin terjadi di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nanti bisa disampaikan di forum ini, kemudian kita bersama-sama juga akan memotret, oh iya ternyata bisa jadi berpotensi ini selain yang saya sampaikan tadi ini secara garis besar dari potensi yang kemudian muncul di pemungutan dan penghitungan suara. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah melotok tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu seperti apa, sampai nanti rekapitulasinya di PPK seperti apa. Dan kalau boleh bicara sedikit soal rekapitulasi, ini tahapan yang cukup krusial. Ternyata Bapak Ibu di sana biasanya terjadi ada tertukar antar dapil, nanti ketahuannya di rekap ini nanti ya, dan sebagainya. Termasuk ini butuh, kalau dulu sampai berhari-hari ya di satu kecamatan ini untuk kemudian memastikan soal rekap ini ya. Itu saja dan saya harap nanti banyak masukan, mungkin juga pandangan-pandangan dari Bapak Ibu terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Tapi yang pasti saya percaya bahwa kerjasama yang baik antara pengawas dengan para peserta pemilu dan koordinator saksi maupun para tim sukses dan sebagainya di Panggang sudah terjadi dengan baik. Sudah banyak koordinasi yang dilakukan, sehingga ketika ada apa-apa baik itu pengawas maupun peserta pemilu ini sudah bisa saling koordinasi terbuka untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dan kita berharap di hitung nanti di Panggang tidak terjadi masalah yang cukup berarti, tidak ada PSU. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Biar energinya tidak hemat, kemudian kita bisa berproses dengan baik. Demikian waktu saya kembalikan atau enggak? Ditanyakan? Ya, terima kasih. Kami Fitriana, saksi dari Divisi Kapasitas. Yang saya tanyakan berkaitan dengan pelaksanaan nanti keputusan. Adanya masyarakat di sekitar kami sampai saat ini banyak yang belum tahu siapa yang akan kami coblos. Dan akhirnya pada waktu pemungutan suara minta bantuan kepada KPPS maupun keluarga. Otomatis saya lebih cenderung netral itu kalau yang mencobloskan keluarga, anak atau cucu itu otomatis akan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun dalam keputusan di DIP otomatis KPPS juga tidak sendiri didampingi oleh saksi sesuai dengan kehendak. Namun biasanya kalau ditanya jenengan ajeng nyoblos itu kan derek awam sudah nih kok. Itu banyak pengalaman dan komposisi pemilih yang lansia itu masing-masing TPS lebih dari 10. Jadi kalau jumlah saya kira banyak sekali yang lansia itu. Karena apa? Karena saya mengatakan seperti ini karena saya juga pengalaman mendampingi orang tua saya yang kalau kita tanya ajeng nyoblos itu harus UID sopo segera dipilih. Nah itu otomatis memang sesuai dengan kehendak anak atau keluarga. Otomatis
tapi lebih netral kalau nanti sesuai dengan kehendak KPPS kemungkinan sama. Dari yang minta tolong kan satu suara, berarti menguntungkan salah satu peserta pemilu. Itu yang perlu kami sampaikan. Harapan kami penegasan pendampingan lebih ke keluarga. Terus kaitannya dengan kegiatan pemilu itu sendiri, karena memang pemilu sudah berlangsung lama sekali. Mulai kami individu sekarang sudah ondel-ondel, mulai kecil sekarang sudah tua ini. Yang ini kami sekarang menjadi penonton atau melihat secara langsung, walaupun kami juga dulu sudah malam melintang mengikuti kegiatan di dalam pemilu itu sendiri. Jadi kaitannya dengan asas luber ini betul kami harapkan untuk bisa ditegakkan. Walaupun di atas seperti itu, harapan kami di bawah tidak seperti itu. Jadi bisa sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saja tambahan dari kami. Ada kurang yang mohon maaf. Terima kasih. Aku kembali. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Yang pertama saya menyampaikan alhamdulillahirobbilalamin bahwa dari kami Partai PDI Perjuangan sudah melaksanakan BIMTEK kepada saksi kami, kurang lebih 200 saksi di Papanewon tanggal ini sudah kami laksanakan BIMTEK. Untuk saksi Pileg dan Capres Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selanjutnya yang perlu kami usulkan untuk penegasan itu yang pertama harus jadi untuk pendampingan, karena di masyarakat itu kalau di PKP itu kan fisik, tapi di masyarakat itu ada yang tuna aksara. Nah, itu nanti monggo untuk penegasannya itu untuk pendampingan, sekali lagi untuk tuna aksara. Terus yang kedua untuk penghitungan suara itu di PKPU setelah 12 jam itu sudah harus diketahui hasilnya. Nah ini berkembang isu itu ada berkembang. Seandainya KPPS itu secara fisik itu tidak mampu melakukan 12 jam pasca pemungutan suara, itu bagaimana aturannya? Harus berhenti atau bagaimana? Dan jika berhenti, itu kita untuk kepastian kejujurannya dan kerahasiaannya itu kita diberi jaminan apa? Itu yang kedua Bu. Jadi monggo nanti untuk penyikapannya, karena nanti untuk jeda penghitungan itu mohon penegasannya, karena di aturan tidak ada KPPS cadangan, itu tidak ada. Seandainya satu TPS itu pingsan semua, karena itu merujuk 2019 Bu, kejadian luar biasa. Itu monggo nanti untuk penegasannya. Saya kira itu saja, banyak kurangnya mohon maaf. Bila itu berkaitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, ya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang hadir di rumah makan Barokah pagi ini. Mengenalkan, saya Pak Suwarno. Seperti periode pemilu saya selalu hadir insyaallah. Dan kali ini saya beda pilihan. Kalau tadi disampaikan di depan ada yang masuk eksis, saya saat ini insyaallah tidak eksis karena saya sebagai saksi dari paslon nomor 1 dari Pak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih atas pelatihan saksi di pagi hari ini, tentunya memberi pembekalan terhadap kami, terutama
teman-teman dari partai semua yang hadir di sini yang diundang. Satu harapan, mudah-mudahan khusus di Panggang, pemilu yang akan kita lakukan besok secara adil dan insya Allah tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Ini Mas ya? Amin. Karena kita berpengalaman bahwa tidak menutup kemungkinan pemilu curang ini mulai nampak. Intinya seperti itu. Tapi setidaknya saya akan menambahkan sedikit kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya. Perlu dipahami bahwa dari pemaparan pelatihan tadi, saya ingin menambahkan agar tidak rancu dan tidak sah suara kita. Kita sudah royal-royal ke TPS, tetapi suara kita yang tadinya kita sudah nyoblos di bilik, ternyata setelah sampai penghitungan itu dianggap tidak sah. Jadi saya menambahkan kepada bapak-bapak ibu semuanya yang tidak masuk di dalam pelatihan saksi tadi, bahwa ada suatu kewajiban kepada pemilih, ada suatu kewajiban pemilih tatkala pemilih mendapatkan surat suara. Jadi harus dan dimungkinkan, tapi saya yakin insya Allah Panggang tidak bermasalah. Tetapi untuk daerah-daerah yang lain yang menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, untuk di Panggang ini tentunya saya berharap ada kelonggaran waktu nanti yang sifatnya pemilih itu saat mendapatkan surat suara ini diperbolehkan untuk membuka di depan KPPS, ya, bahwa dalam suratnya itu sudah ada coblosan atau belum. Ya. Ini karena apa? Hal-hal semacam ini adalah bagian nanti dari kecurangan. Sehingga saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, kalau nanti mendapat, ya saya pribadi pasti akan nanti saya buka dulu, diperlihatkan dalam nanti kotak. Oh ya, ini masih rawan nih, gitu, pastinya itu. Nanti kan sudah ada lubang itu, nanti tatkala dihitung, nah ini kalau lubang coblosnya ada di beberapa titik, artinya apa? Sia-sia. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, nanti ditambah lagi dengan teman saya Pak Parjio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan Bu, sekaligus untuk kami agar bisa mengetahui. Pertanyaan pertama, pada saat penghitungan suara di TPS, itu seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, harus diurutkan. Maka kami mohon ini juga disampaikan di KPPS. Harus dari kertas warna apa dulu? Ini yang harus kita sebagai saksi ketahui. Kadang-kadang yang terjadi ketika seharusnya nomor 1 ataupun kertas suara abu-abu, mungkin itu yang harus pertama, tapi yang dibuka terlebih dahulu adalah DPR Kabupaten. Ini biasanya selah kesusu kan gitu. Ya, ini mohon nanti diperkuat, diperjelas di masing-masing KPPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tidak ada batas waktu ketika perhitungan suara di PPK? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau bisa pada saat penghitungan suara di PPK itu jangan terjadi 2 tempat dalam satu waktu. Betul. Paralel. Iya. Ini yang terjadi adalah setelah kita pernah melakukan itu, yang ada berantakan. Ini sebetulnya juga tugas siapa? Itu saya kurang tahu. Karena ingin cepat-cepat. Ya mungkin karena ingin waktu segera berakhir. Tapi ternyata sampai kami di KPU itu juga pernah ditanyakan hal seperti itu. Maka kalau bisa dan mungkin ketika perhitungan suara di PPK
jangan terjadi dua tempat dalam satu waktu. Mungkin itu yang dapat kami pertanyakan. Semoga ini bermanfaat untuk para saksi yang berjuang di masing-masing partai. Perkenalkan, saya Suparjiono dari Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan Bu, ini adalah di tempat kami di TPS Batu Bargepu kalau nanti di sini itu sekitar TPS itu ya tidak banyak, tapi ada 1, 2, 3 orang yang sakit dan kemungkinan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Itu apakah dari KPPS itu tidak bisa rawuh di tempat yang menggunakan hak pilih tapi di rumahnya? Dan saya setuju sama Pak Supriyana, nanti yang memilihkan apa yang mau dipilih itu adalah keluarga. Jadi jangan misalnya saya itu dari saksi A, lo kamu pilih ini saya kurang setuju. Dan saya setuju adalah sependapat dengan Pak Supriyana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kalinya, nanti dari PPS maupun dari Panwas Kapanen, nanti mohon untuk mempertegas Panwas yang ada di TPS. Pengawas. Seandainya di TPS itu ada hal yang nanti antara saksi satu dan saksi lain itu katakanlah berseteru, lalu ada Panwas yang ada di TPS itu tidak bisa menyelesaikan masalah itu nanti akan berkepanjangan. Maka dari itu saya selaku saksi dari Kapolres Sulut nomor 3 itu mohon untuk mempertegas Panwas yang ada di TPS, karena nanti jangan-jangan ada kong kali kong dari antara saksi satu dan saksi lain atau pasangan Kapolres satu dan Kapolres lain. Itu saja. Nama saya Sarno, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas tanggapannya. Saya turut ya dari yang pertama tadi Pak Supriyana ya dari BKR Mas terkait dengan pendampingan. Sarujuk kalau kemudian yang melakukan pendampingan hanyalah keluarga saja, artinya secara netralitas lebih bisa kita dibanding pihak lain, misalnya KPPS atau mungkin pihak yang lain ya. Ini tergantung dari si pemilih ya kan, yang minta untuk kemudian dilakukan pendampingan memilih. Tapi mungkin dari keluarga juga nanti bisa disampaikan begitu pada masyarakat ya, bisa membawa keluarga untuk kemudian melakukan pendampingan. Dan pendampingan ini memang harus ada surat pernyataannya, maka ada pertanggungjawaban di mana dia yang melakukan pendampingan. Nanti asas luber ya harapannya itu bisa terjadi, langsung umum bebas, rahasianya juga bisa terjadi. Berarti nanti di masing-masing TPS kalau memang harapan kita adalah meminimalisir potensi adanya pengarahan suara oleh misalnya pengendara dalam hal ini KPPS, maka ya kemudian disarankan untuk kemudian dari pihak keluarga saja, tapi tetap kembali kepada si pemilih lagi yang menentukan. Yang kedua dari Mas Yotong ya, dari PDIP ya, soal bimtek saksi ya, memang semua peserta pemilu saya yakin sudah mempersiapkan diri, termasuk di panjenengan sudah bimtek saksi, dan Bawaslu memang termasuk rodo keri nih tapi ya nggak apa-apa gitu. Untuk kebijakan internal dari lembaga, tapi yang penting itu kemudian sudah dilakukan dan harapannya
dengan adanya kegiatan ini kemudian Bapak Ibu di koordinator seksi lebih mantap soal pemahaman dan seterusnya, dan juga koordinasi antara pengawas dan saksi juga bisa terjalin dengan baik. Soal pendampingan saya kira juga setuju ya. Oh ya, tuna aksara. Gitu. Tuna aksara itu kan berarti macam ya kayak lansia ya, perlakuannya kita sama toh bahwa iya. Nah itu secara klasifikasi di PKPU sebenarnya tidak masuk karena kan itu tidak masuk di kriteria itu disabilitas. Tapi itu penegakan itu kembali ke TPS nanti. Bagaimana kemudian saksi, pengawas TPS dan KPPS menjalankan regulasi itu sesuai. Ya toh? Ketentuan regulasi hanya tunanetra, fisik dan halangan fisik lainnya. Maka ketika ada yang tuna aksara dan sebagainya tidak masuk ya, ini menjadi ranah panjenengan bersama untuk kemudian ya sudah ini tidak boleh didampingi seperti itu. Oh, jadi itu tegas saja. Iya, itu di PKPU. Kriterianya sudah ada. Maka ketika di TPS ada kasus seperti itu dikembalikan ke aturan saja. Kalau menurut saya itu kembali ke aturan. Gitu. Kemudian penghitungan tadi jam 12 jam. KPPS bagaimana kalau sudah terkapar semua, gitu? Seperti di 2019. Tentu menjadi kewenangan PPS ya, kita kan kalau diampu oleh PPS yang bersangkutan, dan saya yakin kalau nanti situasinya 2024 penghitungan kok situasinya tidak selesai sampai 12 jam, saya yakin KPU akan memberikan surat sakti. Biasanya seperti itu Mas, gitu. Surat sakti bahwa yang berbunyi penghitungan bisa dilakukan sampai dengan berapa hari seperti itu. Biasanya ngata. Tapi kalau memang kondisinya ada KPPS yang ada kesulitan, saya yakin level di atasnya yang kemudian akan melakukan pengampuan, gitu. Kalau KPPS maka kemudian PPS yang melakukan pendampingan seperti itu. Sama di kita Panwas bisa ada yang berhalangan maka dari Panwas Kecamatan. Pengawas TPS berhalangan maka kemudian pengawas bisa yang harus mengampu di TPS. Kemudian Pak Suwarto tadi soal memastikan Pak Warno ya. Pak Warno tadi untuk, oh iya, ini memang benar Pak, di mana bahwa di PKPU juga berbunyi. Ternyata tadi di situ juga ada bahwa ketika pemilih itu menerima surat suara oleh KPPS ini harus ditandatangani dulu, ya toh, tidak boleh kemudian tidak ada tanda terus TPS berapa, ya toh, ada dan itemnya itu harus diisi. Maka tugasnya si KPPS ini dengan dirinya si ketua. Nah, kemudian ditandatangani oleh ketua KPPS atau KPPS 1 diberikan, maka pemilih itu harus memastikan surat suara belum tercoblos, gitu, tidak rusak, dia tidak salah dapil dan sebagainya. Tapi yang biasa terjadi, terus bernompo, uluk-uluk, itu gilek langsung buka tugasnya gitu. Nah, ini perlu kita sadarkan lagi kepada pemilih. Sebenarnya ini juga perlu disosialisasikan ya baik oleh KPU dan kita semua agar kemudian pemilih ini lebih peduli terhadap surat suara yang akan dia gunakan. Agar kemudian penggunaan hak suaranya sah, ya tetapi harapannya, gitu. Maka dan juga harus KPPS yang kemudian bisa mengingatkan, tolong dibuka lagi seperti itu. Nanti saksi bisa mengingatkan kepada KPPS untuk menyarankan kepada pemilih untuk membuka dahulu surat suara yang akan dicoblos. Tapi dari Pak Arjono, benar ya? Ya. Kaitan ya. Soal urutan perhitungan ini juga diatur di PKPU Bapak. Maka secara regulasi harus urut, ya Pak. PPWP, kemudian DPR RI, DPD, provinsi dan kabupaten. Tapi mungkin ada yang KPPS dan mungkin juga sudah sepakat begitu di situ. Setelah pengen ngerti perolehan yang terdekat, biasanya kan yang pengen diketahui yang terdekat kabupaten. Nah ini yang tidak boleh. Maka bagaimana kemudian pengawas TPS, saksi itu harus memastikan KPPS harus sesuai dengan aturan, urutannya harus yang abu-abu dulu dan seterusnya.
seperti itu, memberikan saran masukan dan mereka harus taat terhadap saran masukan kita. Rekap di PPK secara regulasi PPK itu 3 hari, ya 3 hari. Mungkin ada situasi di mana jumlah TPS-nya banyak ya, kemudian harus dibuat panel atau buat lokasi. Sepanjang kemudian itu menjadi kesepakatan bersama, artinya pengawas juga mengawasi 2 memungkinkan, saksi mengawasi 2 panel itu memungkinkan, maka itu bisa dilakukan. Maka ketika ada keberatan dengan panel, rapat di PKP ternyata 6 hari panjang. Seingat saya juga agak panjang di PPK, 6 hari ya. Ketika kita keberatan terhadap panel, maka sampaikan di forum rekap itu bahwa kami tidak bersedia untuk dilakukan panel karena saksi kami hanya ada 1 misalnya. Tapi kalau kemudian saksi panjenengan ada 2, kemudian bisa dilakukan panel. Seperti itu. Ini hak dari panjenengan untuk menyampaikan. Dan itu karena ada pendukung hukumnya Bu di pemilu. Seandainya tadi Bu tidak setuju kalau diadakan 2 panel, itu ada pendukung hukumnya. Kalau hitung-hitungan itu teknisnya nanti baca lagi ya di PKP, saya belum detail gitu ya. Tapi kalau itu kan teknis ya, teknis. Gitu. Soal mau jalan 1, jalan 2, jalan 3 adalah teknis. Tapi pemahaman saya bahwa ini harus kesepakatan dari baik itu penyelenggara di PPK, di sini levelnya adalah Panwascam dan juga koordinator saksi di level kecamatan. Ketika salah satu pihak ini keberatan, saya kira sudah menjadi perbedaan. Secara aturan apakah diatur atau tidak nanti bisa dibaca lagi detailnya di PKP. Kemudian dari Pak Sarmo tadi ya soal ada pemilih yang kemudian sakit. Kalau dulu istilahnya itu TPS mobile di mana delay kotak ini bisa kemudian digeser kepada pemilih yang memang membutuhkan layanan untuk dia mencoblos di tempat. Nah, di PKPU juga diatur. Kemudian di PKPU sekarang diatur nanti lebih detailnya. Jadi memungkinkan untuk KPPS itu mendatangi pemilih. Apa nanti baca lagi ya? Kalau di pemilu yang dulu memungkinkan, tapi hanya KPPS berapa gitu yang harus ada didampingi oleh pengawas TPS dan saksi. Nah kalau tempat saya mulai saya belum Dianu ya. pernah ngawur di tempat yang menggunakan hak pilih tapi tidak bisa ke TPS. Biasanya pertimbangannya adalah sepanjang pelaksanaan pemungutan di TPS itu sudah selesai. Tapi kalau di TPS itu masih banyak antrian, itu tidak memungkinkan untuk KPPS turun. Biasanya pertimbangannya. Oh gitu. Biasanya begini KPPS kan sudah semua, tapi kan di daftar pemilih kan belum selesai atau mungkin hanya berapa persen yang sudah datang. Tapi sebenarnya di situ ada daftar pemilih yang belum datang. Biasanya KPPS mempertimbangkan itu kecuali pemilih daftarnya sudah selesai memang, kemudian ada pemilih yang sakit mau didatangi baru memungkinkan seperti itu. Jadi itu tetap situasional, melihat situasi di pelaksanaan pemungutan di TPS. Nanti bisa lebih lanjut dikoordinasikan dengan KPPS, pengawas dan saksi terkait teknisnya. Biasanya hanya 1 KPPS didampingi saksi dan pengawas TPS. Dan pengawas kami pun yang ditinggalkan ini harus digantikan oleh biasanya pengawas desa yang di lokasi TPS. Nanti biar dibaca lagi di PKPU-nya. Pendampingan sudah setuju ya Pak oleh keluarga agar tidak jadi pengarahan oleh petugas. Dan tadi masukannya untuk pengawas TPS dipastikan lagi ya loh. Pengawas TPS ini paham regulasi. Jadi nanti kalau ada perselisihan, perbedaan pendapat atau mungkin ada mekanisme yang dilanggar oleh KPPS, pengawas ini tahu, paham, kemudian berani untuk kemudian memberikan saran perbaikan. Ini dulu divisi saya, bagian saya di divisi SDM, jadi saya kemudian harus menekankan jajaran kami
penelitian, harus paham yang dibawa itu apa, potensi nanti masalahnya apa, dan juga harus aturannya itu harus paham. Sehingga ketika KPPS takon ya ojo kemudian pengawas TPS tingkat-tinguk ya toh, tingkat-tinguk rawah itu. Orang ngerti. Orang ngerti ya nggak boleh. Maka ini harus dipastikan tugasnya Pak Yu dan kawan-kawan Panwas Desa memastikan seluruh jajaran pengawas TPS ini paham aturan, mekanisme yang ada, dan kemudian ketika di proses pemungutan dan penghitungan suara itu ada potensi pelanggaran harus berani menyampaikan saran perbaikan kepada KPPS. Karena ini butuh nyali Pak Di, ya toh. Mudah-mudahan pengawas TPS-nya juga berani-berani. Termasuk punya saksinya. nyali. Termasuk saksinya. Termasuk saksinya, betul ya. Iya. Saksi harus juga berani. Untuk kemudian kalau ada potensi pelanggaran berani menyampaikan. Tapi jangan sok berani. Kalau semuanya berjalan sesuai aturan sebenarnya enak ya toh Pak. Ya. Tapi terkadang di lapangan itu juga kebijakan sana sini. Ya. Tadi seperti aksara ya toh, kemudian ada kebijakan dan sebagainya. Dikembalikan kepada aturannya. Itu saja saya rasa. Tambahan satu lagi Bu. Oke, monggo. Boleh, satu lagi Bu. Ini sangat penting. Di lapangan tentunya saksi-saksi partai di TPS itu belum tentu terpenuhi semua, karena dimungkinkan ya mungkin tidak ada kader dan sebagainya atau sulit mencari saksi. Nah, andaikan ini terjadi, umpamanya di TPS itu double surat mandat bagaimana? Artinya contohnya si A dari partai A itu juga harus mengawal presiden atau mengawal DPD. Nah, itu apakah satu saksi itu bisa 2 mandat? Jadi bisa saksi partai atau DPD atau presiden. Ini saja yang saya tanyakan, Bu. Izin Siap. Jadi ini PKPU di keputusan KPU 66 Pak, ini di halaman 36 bahwa saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan yang ditandatangani oleh pasangan calon dan DPD ya Pak. Ya. Kemudian dalam hal terdapat lebih dari satu surat mandat, maka yang berlaku yaitu mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten. Saksi yang memasuk TPS harus kemudian tanda pengenal dari yang diberikan KPPS. Kemudian dalam hal terdapat saksi yang memiliki lebih dari satu peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan. Dan kemarin jadi bahasan juga Pak. Bisa. Jadi harus linear. Jadi anak sewu mungkin Mas Yoto tidak bisa bisanya cuma linear ke Ganjar Mahfud lanjut dengan dari partai PKS berarti harus ke koalisi paslon 1 seperti itu. Dan kemudian misalnya partai Gerindra yang koalisnya ke 02 seperti itu Pak. Seperti itu. Itu ada surat keterangannya. Jadi bisa ya? Bisa. Ya. Oke. Saya cuma menegaskan saja. Nah DPD nggak bisa. Nah, DPD harus dari perseorangan. Nah. Oke, terima kasih. Saya hanya menyampaikan. Terima kasih Bu Rini atas Baik. materinya hari ini dan Betul semoga ditanyakan. selalu sehat Ibu Rini dan tetap menjaga silaturahmi dengan kami di Panggang. Terima kasih. Ya, mohon maaf saya nanti tidak bisa menunggui karena ada kegiatan lain. Yang jelas kita juga berharap nanti di Kapanewon Panggang pada saat hari pencoblosan hari H dapat terlaksana dengan baik, gitu, sesuai dengan asas. Semua pihak paham aturan dan kemudian melaksanakan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau semuanya dilakukan sesuai dengan aturan itu semuanya baik, semuanya tidak ada kendala dan mudah-mudahan di Panggang tidak ada PSU lagi. Itu harapan kita dan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Itu saja. Banyak hal
saya menyampaikan dalam menjawab pertanyaan bapak-bapak semuanya kurang memuaskan atau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi yang kedua ini tadi sudah panjang lebar disampaikan Bu ini tentang potensi kerawanan, dan maka kami akan menyampaikan ini adalah rencana pengawasan kami yang akan kami laksanakan pasca tahapan kampanye pemilu usai, yaitu pada tanggal 10 Februari. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kami telah melantik sahabat kami pengawas TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Panggang. Di setiap TPS ada satu PTPS yang nanti bertugas secara resmi sudah bertugas sebenarnya, tapi akan melaksanakan 5 tahapan ketika pasca tahapan kampanye selesai, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo Mas. Pada hari atau tanggal 10 Februari 2024 adalah masa akhir tahapan kampanye pemilu di tahun 2024. Maka kemudian kita semua akan memasuki masa tenang. Masa tenang selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 11, 12, 13. Kemudian akan ada distribusi logistik nanti pada tanggal 12, 13. Kemudian puncaknya nanti pada tanggal 14 Februari. Yang perlu saya sampaikan adalah pertama, pada tanggal 9 Februari Panwaslu akan melakukan pengawasan secara serentak dari Panwascam, pengawas desa sampai PTPS, yaitu adalah pengawasan pengumuman pemilih. Tadi sempat ditanyakan Pak Supri apakah mau nyoblos yang mana? Iya Pak. Nah yang nyoblos tugasnya dari partai politik untuk kampanye Pak. Masih berapa hari ini? 6, 7, 8, 9. Monggo Bapak Ibu lepas kampanye, monggo masih ada 4 hari. Sing ngepeng ngono ya. Oke. Sing ngepeng. Kemudian KPPS, PPK, PPS dan KPPS juga melaksanakan pengumuman pemilih Pak. Kalau di Lodudi biasanya itu dikumpulkan, kemudian ada cara memilih seperti apa, seperti itu. Biasanya tugasnya KPPS tempat yang ada di daerah tersebut. Kemudian sudah dimulai per PPS, per desa sudah mulai melaksanakan pengumuman di tingkat desa. Terpantau Girimulyo, Girinungu secara mandiri, Giriharjo sudah ya. Itu sudah melaksanakan pengumuman. Terus secara tahapan ini sudah jangkep, penyelenggara sudah melaksanakan pengumuman. Kemudian Bapak, pada tanggal 11, 12, 13 kami akan melaksanakan pengawasan masa tenang yang salah satu poinnya adalah penertiban APK. Nanti kemarin juga disampaikan ya Mbak. Jadi nanti stakeholder pemilu antara KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah dalam hal ini Pol PP akan turun ke bawah. Setelah ada pelayan. Setelah nanti ada himbauan dari Bawaslu kepada seluruh peserta pemilu untuk menertibkan secara mandiri. Jadi monggo Bapak Ibu dan kula suwun oke tanggal 11 jam 00 saged Masang. Masang benar. menurunkan secara mandiri. Ya. Benderane Pak Eman-Eman, bendere Pak Eman-Eman. Nggih, Pak. Kemudian kami juga akan melaksanakan patroli. Pak Marjono lewat nggih. Enteng ini Pak. Enteng. Soalnya setelah masang sorenya dicopot.
Sing ngembung mboten saged. Tahu? Sing ngembung mboten saged. Tenang ya kan. Lagi gitu loh. Karena Kan dapat panas ya. Peki dirasani seperti kelas Mas Komben. Jadi kami membuka apa nih? Semacam kita terbuka komunikasi bapak-bapak ibu-ibu. Pokoknya tanggal 10 silakan pulang kuli nih. Iya. Tapi nek mboten nggih TKT Pak Diyu terus semangat. Neng sing masang. Tahu? Sing masang. Nggih, Nek sekarang masang ya. Gitu deh Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kami menugaskan 90 orang menjadi PTPS. Kami juga akan melaksanakan pengawasan pasar tenang, yaitu dengan pokok nanti tidak ada lagi bentuk kampanye atau hal-hal yang berbau dengan kampanye pemilu. Jadi saya informasikan, mohon diinformasikan kepada Bapak Ibu caleg, entah di tingkatan DPR Kabupaten, Provinsi, Daerah, RI, bahwa nanti jangan sampai terjadi pelanggaran atau kampanye di masa tenang sesuai dengan PKPU 14 gitu Bapak Ibu. Mikro, karena informan kami semakin banyak seperti itu. Nah, biasanya Pak Diyu saya ngubungi panggang dewe saat ini dikandani wong sangat itu seperti itu. Kendel ki. Nyelat kendel. Selanjutnya nanti pada tanggal 13 Bapak Ibu kami mohon doa restu juga logistik akan disampaikan kepada dari KPU ke PPS. Jadi bilang buatan dadak nginepkan kecamatan tapi langsung ke PPS dan keliling satu panggang. Itu nanti kami juga melakukan pengawasan. Kemudian dilanjutkan nanti sampai hari H. Lah, perlu saya matur Bapak Ibu di hari H kita apa yang kami sampaikan kepada PTPS karena kemarin antara saksi dan PTPS itu adalah tugasnya sama, mengawal di prosedur pelayanan atau prosedur pemilihan suara di TPS. Maka yang pertama kami informasikan petugas kami instruksikan untuk datang lebih awal yaitu pukul 06.00 di TPS masing-masing. Kemudian nanti pukul 7 itu wajib syarat wajibnya kedah jangkep nggih menika KPPS 7 orang, Linmas, PTPS, saksi dan pemilih itu baru boleh dilaksanakan atau dimulai nanti rapat pembukaan pemungutan suara dimulai dari pelantikan lalu kemudian tata cara menyoblos, menempelkan DPT, DJT dengan kasus dengan BKE Bu Rini Kalawau. Hasil nanti juga setelah itu akan saksi partai politik dan perseorangan ataupun paslon akan diberikan salinan DPT. Bapak Ibu bila boten di kaosi mungkin sakit nyuwun wonten KPPS. Salajengipun nanti di TPS Bapak Ibu monggo kita bersama-sama melihat prosedur yang ada. Saya kira suara sah tidak sah menika nggih sampun resos danten nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian nanti mari bersama-sama kita kontrol KPPS dalam menjalankan tugas. Kemudian nanti petugas kami dari PTPS kami instruksikan untuk jika mungkin ada masukan atau saran perbaikan dari saksi, kami mohon untuk langsung saja menyampaikan pada KPPS. Nanti biar petugas kami yang mencatat. Jadi kami hanya mencatat hal-hal tersebut. Siapa tahu nanti petugas kami ada terlewat ataupun tidak maksud kami tidak mengetahui adanya suatu hal di TPS. Tapi prinsip kita bersama-sama nih Bapak Ibu nih. Selanjutnya yang perlu saya ingatkan lagi pada tahapan potong surat. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti mari kita bersama-sama mengingatkan tentang satu perhitungan. Jadi awal logistik dibuka, mari jangan lupa kita menghitung logistik tersebut. Jangan lupa karena nanti seperti pengalaman 2019 Giri Sekar dan akhirnya PSU itu gara-gara salah selektif. Gara-gara Pak Warno.
sampaikan saja nanti bersama PTPS kami. Dan seterusnya nanti panjenengan semua akan mendapatkan C hasil. Kemudian yang disampaikan Bawaslu kemarin saya catat, jangan lupa C hasil kan boleh dikopi nih, wajib tanda tangan basah. Jadi ampun kerson diparingi C fotokopian. Artinya nanti ketika rekap di kecamatan kita ya benar-benar ada valid dan reliable seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara garis besar apa yang kami berikan kepada PTPS. Namun di 5 tahapan tadi silahkan kami himbau selalu semoga nanti di Kecamatan Tanggang ini berjalan sesuai prosedur, kemudian tidak ada masalah seperti itu. Karena ya gua tidak jamin yang harus ini. Oleh kami membuka diri untuk berkomunikasi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya kira akhir malam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami buka sesi diskusi yang kedua. Monggo apabila ada yang ditanyakan. Ya, Cukup Pak ya. pertanyaan, Mas Pak. Ini saya belum pelatihan saksi di kecamatan. Insya tanggal 10. Bagaimana kalau saya menggunakan Kami hormati, sesi materi dan juga diskusi sudah selesai. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Silakan untuk menikmati makan siang. Setelah makan siang, sekiranya petugas kami belum datang untuk menyelesaikan administrasi, menyempurnakan kegiatan kita pada